Hai, salam jumpa. Kembali lagi pelajaran IPA bersama saya, Nurul Ainina. Kali ini kita akan belajar tentang getaran dan gelombang. Saat pembelajaran di kelas, handphone kita dalam mode getar. Bagaimanakah tanda-tandanya? Ya, pada saat ada panggilan atau notifikasi, handphone kita mengalami getaran. Nah, apa itu getaran? Getaran adalah gerak bolak-balik melalui titik seimbang. Siapkan catatan kalian? Nah, perhatikan fenomena berikut ini. Manakah di antara fenomena berikut ini yang merupakan getaran? Apakah siswa yang berlari bolak-balik merupakan getaran? Bukan. Kupu-kupu yang terbang? Ya, betul. Kupu-kupu yang terbang sayapnya mengalami getaran. Siswa yang memantul-mantulkan bola, apakah mengalami getaran? Dan daun yang tertiup angin. Baik, selanjutnya pada getaran terdapat istilah periode, frekuensi, dan amplitudo. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya getaran tiap satuan waktu. Sedangkan amplitudo merupakan simpangan terjauh. Siapkan lagi catatan kalian. Hitung berapa periode dan frekuensi dari bandul yang bergerak berikut ini. Berikutnya adalah gelombang. Gelombang merupakan getaran yang merambat. Gelombang dibedakan menjadi gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Gelombang mekanik dibedakan lagi menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang di mana getarannya, arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya adalah gelombang tali. Ciri-cirinya pada gelombang tali terdapat bukit dan lembah. Artinya, dalam satu gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Sedangkan panjang untuk satu gelombang disebut adalah panjang gelombang. Untuk gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambat. Contohnya pada selinki. Ciri-cirinya dia memiliki rapatan dan renggangan. Satu gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Cepat rambat gelombang bisa kita hitung dengan persamaan phi sama dengan lambda per T. Artinya besarnya panjang gelombang dibagi dengan periode atau panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi. Cepat rambat gelombang diukur dalam meter per sekon. Selanjutnya adalah bunyi. Bagaimana bisa benda-benda ini berbunyi? Ya, benda ini bisa berbunyi karena dipukul. Satu lagi, karena dipetik. Nah, bunyi merupakan gelombang longitudinal. Syarat terjadinya bunyi itu adalah ada sumber bunyi. Contohnya alat musik tadi. Kemudian ada medium atau perantara. Medium bisa berupa zat padat, zat cair, maupun zat gas. Dan ada reseptor atau pendengar. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu bunyi infrasonik yang bisa dikuasai oleh anjing, di mana bunyi itu memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Kemudian ada bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik bisa didengar oleh manusia dengan frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Sedangkan bunyi ultrasonik adalah bunyi yang bisa dimanfaatkan oleh kelelawar di mana frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Bunyi juga bisa mengalami resonansi, yaitu ikut bergetarnya suatu benda karena benda lain yang bergetar. Nah, contohnya berikut ini. Catat di buku kalian, apakah A, B, atau C yang merupakan resonansi. Pada bunyi juga terjadi proses pemantulan bunyi. Dengan hukum pemantulan bunyi bahwa arah bunyi datang, bunyi pantul dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Nah, garis normal adalah garis khayal yang tegak lurus dengan bidang datar, serta besar sudut datang sama dengan sudut pantul. Mari kita selidiki di sekitar kita. Ada getaran apa saja yang ada di sekolah kita? Di mana kita bisa temukan gelombang? Bagaimana ya hasil pemantulan bunyi?
Lalu, mengapa bunyi itu bisa berbeda-beda? Nah, kita akan pelajari pada saat tatap muka. Selamat belajar, sampai jumpa. Dah.